Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan masa peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Rojikin dan juga teman-teman saya yang bernama Nur Indah Rahmawati, Melisya Ulia Putri Pratama, dan Arik Uswatul Hasanah. A. Pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Awal masa itu dimulai sejak Nabi Muhammad menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul untuk menyempurnakan ajaran Islam yang telah menjadi warisan budaya umat Islam. Selain itu, tugas Nabi Muhammad adalah membersihkan tauhid dari syirik dan penyembahan terhadap berhala. Pelaksanaan pembinaan pendidikan Islam di zaman Nabi Muhammad dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu tahap Mekah dan tahap Madinah. 1. Pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Nabi Muhammad mulai menerima wahyu dari Allah sebagai petunjuk dan instruksi untuk melakukan tugasnya sewaktu beliau mencapai umur 40 tahun. Perintah dan petunjuk awal yang diberikan adalah untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Kemudian bahan dan materi tersebut diturunkan secara berangsur-angsur. Beliau mulai mendidik keluarga dekatnya secara sembunyi-sembunyi. Keadaan tersebut berlangsung selama 3 tahun yang akhirnya turunlah perintah dari Allah agar Nabi Muhammad memberikan pengajaran kepada umatnya secara terbuka dan lebih meluas. Adapun pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad adalah A. Pendidikan Tauhid dalam teori dan praktek. Pendidikan ini diajarkan sekaligus untuk memberikan contoh bagaimana pelaksanaan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. B. Pengajaran Al-Quran di Mekah. Tugas Nabi Muhammad selain mengajarkan tauhid juga mengajarkan Al-Quran kepada umatnya dan menjadi pedoman hidup sepanjang zaman. Pengajaran Al-Quran tersebut berlangsung sampai Nabi Muhammad dan para sahabatnya hijrah ke Madinah. Pelaksanaan pendidikan di Madinah. Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi beserta umatnya dalam rangka tersebut. 1. Pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial politik. 2. Pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. 3. Pendidikan anak dalam Islam. 4. Pendidikan dakwah Islam. B. Ilmu pengetahuan pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Islam pertama kali diturunkan, bangsa Arab dikenal dengan julukan kaum jahiliyah. Sedikit sekali bangsa Arab yang mengenal ilmu pengetahuan dan kepandaian sehingga hidup mereka lebih mengikuti hawa nafsu, berpecah belah, saling memerangi, wanita tidak ada harganya, yang kuat menguasai yang lemah dan berlaku hukum rimba. Menghadapi kenyataan ini, Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak, menghargai, dan mengangkat harkat ilmu pengetahuan dan orang-orang yang berilmu. Nabi Muhammad merupakan pendidikan utama dan terutama dalam dunia pendidikan di masa itu. Hasil pendidikan periode Nabi Muhammad terlihat dari peserta-pesertanya dalam kurung para sahabatnya yang luar biasa. Teori dan prinsip dasar yang berkaitan dengan pola-pola pendidikan dan interaksi sosial yang lain dilaksanakan dalam setiap pendidikan Islam. Sistem pembelajaran pada masa Nabi Muhammad. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad tersebut juga disokong kepiawaian Nabi Muhammad dalam menggunakan metode pembelajaran untuk menghindari kebosanan dan kejenuhan peserta didik. Di antara metode yang diterapkan adalah A. Metode ceramah, B. Metode dialog, C. Metode diskusi atau tanya jawab, D. Metode diskusi atau untuk mengambil keputusan, E. Metode demonstrasi, dan F. Metode eksperimen. Metode yang dipergunakan Nabi Muhammad sangat efektif sebab selain elastisitas, metode pembelajaran Nabi Muhammad merupakan sosok yang memiliki akhlak terpuji. Nabi Muhammad mendapatkan gelar atau julukan Al-Amin. Keserasian antara metode pembelajaran dan kepribadian agung Nabi Muhammad menjadi pembelajaran fase awal ini yang sangat efektif. Adapun lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Lembaga pendidikan merupakan suatu wadah
berprosesnya suatu komponen pendidikan secara berkesinambungan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam yang sempurna. Lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad adalah sebagai berikut. 1. Kutab atau maktab, yang dari kata dasar yang sama, yaitu katab, yang berarti menulis. Maka katab atau maktab adalah tempat menulis atau tempat di mana dilangsungkannya kegiatan tulis-menulis. 2. Masjid. Ketika Nabi dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membangun masjid. Selain menjadi tempat ibadah, masjid juga dipergunakan sebagai institusi pendidikan. 3. Majelis Muhadharah. Majelis Muhadharah adalah salah satu lembaga yang berjasa dalam pendidikan umat Islam. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Majelis Muhadharah adalah membahas isu-isu moral dan kontroversi mengenai masalah teologi, bahasa, filsafat, dan lainnya. 4. Maktabah atau perpustakaan. Maktabah atau perpustakaan merupakan lembaga yang sangat penting karena kelancaran proses pendidikan sangat bergantung kepada prasarana yang mendukung. Perpustakaan pada masa itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai majelis kajian keilmuan yang berbentuk beberapa guru. 5. Madrasah. Madrasah dikatakan sebagai lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang sangat menonjol pada prasarana yang mendukung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.